Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Panisha. Saya berasal dari tingkat 1B dengan NIM PO 7124123084. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas siapa sih yang melakukan sewa rahim. Ini pelaku yang melakukan sewa rahim atau yang menyewakan rahimnya untuk kehamilan seseorang pasangan atau satu pasangan yang mungkin mengalami kendala. Yang pertama itu ini dilansir dari uh, uh, ini masyarakat yang ada di Chennai, yaitu di India. Yang pertama yaitu ada Sumasti. Sumasti adalah seorang perempuan yang tinggal di kawasan kumuh Yasarvadi, Chennai. Ia bekerja sebagai buruh pabrik pembuatan tas, dan juga suaminya yaitu supir bajai. Di Sumasti ini bekerja di pabrik pembuatan tas dengan gaji sebanyak 6 rupiah atau sekitar 1,1 juta. Sedangkan suaminya hanya mendapatkan sekitar 8 rupiah atau sekitar 1,5 juta per bulannya. Sedangkan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh keluarga ini yaitu sebesar 19,5 juta pada bulan itu untuk membiayai anak-anaknya sekolah dan untuk membayar hutang-hutang mereka. Jadi mungkin ada alasan dari kenapa mereka melakukannya. Yang kedua yaitu ada Anandi Khalafan. Ia menjadi ibu pengganti dengan bayaran 39,1 juta. Dia bekerja di sebuah toko, memiliki penghasilan 150 rupiah atau senilai 29.000 per hari. Sementara suaminya bekerja sebagai tukang cat, dari upah perharinya itu sekitar 500 rupiah atau setara dengan 97.000 per hari. Pasangan ini memiliki 2 anak laki-laki yang lumayan. Anandi Chalfan pernah berkata, ketika aku mengusulkan kepada suami bahwasanya aku ingin mendapatkan 200.000 rupiah dengan menjadi ibu pengganti, dia marah. Dia berpikir aku tidak melakukan tindakan yang bernormal. Namun ketika prosedurnya dijelaskan, ia mengerti dan menyetujui. Anandi Chalafan ini berusia 34 tahun pada saat dia melakukan penyewaan rahim. Itu juga dengan alasan karena beliau itu notabene dari keluarga yang kurang mampu. Yang selanjutnya yaitu ada Jyoti Laksmi. Dia adalah seorang buruh pabrik yang menjadi ibu sambung atau bukan ibu sambung sih, ibu yang hamil namun dengan metode sewa rahim. Dia mendapatkan sekitar berapa ini? Baik, dari hasil yang dilakukannya untuk sewa rahim. Jadi menurut pendapat saya bahwasanya sewa rahim ini, apa hikmahnya Allah melarang? Jelas kalau tanya hukum tadi, hukumnya haram ya. Saya ulang ya, kalau ditanya hukum, hukumnya haram. Kalau penanaman embrio yang dimaksudkan menyewakan rahim itu bersumber dari sosok-sosok yang bukan bagian dari mahramnya, yang tidak melalui proses-proses seperti yang disebutkan dari Al-Quran tadi. Tidak ada hubungan pernikahan, tidak ada legal di antara keduanya yang dibenarkan terjadi hubungan yang membolehkan ditanamkan embrio di dalam rahim seorang perempuan. Ya, dalam hal ini hubungan suami dengan istri, tegasnya demikian. Jadi kalau bukan suami dan istri, itu hukumnya haram. Dalam kasus ini, kenapa diharamkan situasi tadi? Untuk menjaga kehormatan. Bukan hanya kehormatan perempuan tadi yang mungkin mengandung embrionya. Bukan hanya menjaga kehormatan laki-laki tadi yang menanamkan embrionya. Tapi pikirkan bagaimana status anak itu ketika dilahirkan. Dia akan bertanya, siapa ibunya? Siapa yang melindunginya? Siapa yang merawatnya? Bagaimana garis keturunannya? Jangan lupa, setiap anak yang terlahir itu, dia membawa DNA kan? Ada RNA, ada DNA. Karena itu ketika seorang ibu baru melahirkan, Quran itu sangat peduli. Silahkan riset. Peduli sekali. Sifat-sifat yang dibawa dalam kandungan akan terwariskan kepada anak.
Dan kita tuh sangat lengkap. Sangat lengkap. Demi Allah saya katakan, dari mulai fase kandungan pun Islam sudah mengatur bagaimana memberikan pendidikan kepada calon janin, calon bayi ini, supaya nanti ketika lahir, dia membawa sifat-sifat kebaikan. Sudah ada aturannya. Kenapa Islam mengharamkan hal yang tadi Anda kemudian tanyakan? Karena Islam akan menjaga kehormatan dari semua yang terkait dengan proses itu. Status anaknya dijaga. Supaya saat lahir dia punya status yang tidak meruntuhkan kehormatannya. Ya, jangan sampai ada candaan dari kawannya. Kamu itu anak gak jelas. Ditanam di ibu A, lahir di keluarga B. Bagaimana secara psikologis pada anak itu? Ya, bagaimana tentang hak warisnya? Bagaimana kita mengelola genetika yang ada dalam dirinya? Bagaimana DNA dan RNA yang berlangsung dalam tubuhnya? Itu tidak ada kejelasan. Nah, ini yang menjadikan Islam menjaga marwah semua ini dan menjaga kehormatannya, menghadirkan hukum haram bila tidak didahului dengan proses ini untuk menjaga kehormatan laki-laki, perempuan, dan bayi yang berpotensi dilahirkannya. Jadi secara singkat kita bisa katakan bahwa haram hukumnya memberlakukan penyewaan atau merentalkan rahim kepada pria-pria tertentu yang tidak diawali dengan proses hubungan yang dibenarkan dalam Islam melalui akad nikah. Tidak ada hubungan mahram di dalamnya yang dengan hikmah tertentu menjaga kemuliaan-kemuliaan dari semua proses yang berlangsung itu. Saya kira demikian. Menurut pendapat saya, saya yang berpemikiran yaitu dalam Islam bahwasanya membatasi jumlah anak pada satu keluarga atau pada satu keluarga itu tidak baik, karena kita tidak tahu bagaimana keadaan anak di masa yang akan datang. Dan juga dalam Islam ketika seorang membatasi jumlah anaknya, maka itu bisa dibilangkan haram. Bahwasanya membatasi jumlah anak berarti membatasi populasi atau membatasi sumber daya manusia. Namun mempunyai anak yang jangan asal mempunyai anak saja gitu. Lebih dipikirkan lagi bagaimana kedepannya, bagaimana biaya hidupnya, bagaimana yang akan selanjutnya. Jadi menurut saya harus dipikirkan semua hal. Ketika kamu ingin mengambil keputusan untuk menambah jumlah anak, berarti kamu harus siap mempertanggungjawabkan apa yang akan dilakukan. Karena menurut pandangan Islam, menekan angka kelahiran anak itu haram hukumnya. Jadi menurut saya lebih dipikirkan lagi ketika kamu ingin mempunyai anak lebih dari satu, itu lebih dipikirkan lagi bagaimana kedepannya. Bahwasanya kebutuhan anak pada tahun ini sudah lumayan banyak, dan kuliah itu bukan hanya dikatakan yang mau kuliah saja yang harus kuliah, tapi sekarang hampir seluruh anak yang baru tamat SMA itu sudah harus melakukan jenjang perkuliahan, karena untuk menambah wawasan mereka mengenai pemikiran-pemikiran yang baru. Jadi itu menurut saya. Sekian, terima kasih.